wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anda semua pada siang hari ini? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Apakah sudah makan siang semua? Belum, Pak. Kenapa belum? Gak ada uang. Kok nggak ada uang? Puasa. Tadi kan sudah. Subhanallah. Irfan puasa ya. Nah, oke lah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada dari minggu yang lalu. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kepada Irfan, Bapak ingin minta tolong memberi doa terlebih dahulu. Pada Irfan, dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin kita bisa berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih kepada Irfan. Baiklah, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran bisa dicek dulu di sekitar tempat duduknya apakah ada sampah ataupun hal yang mengganggu, mungkin bisa dibuang. Oke, baik. Sebelum itu kita cek dulu kehadiran ya. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Ada, Pak. Siapa tuh? Aura. Gimana Aura? Aura sakit, Pak. Aura sakit. Ada suratnya? Ada, Pak. Oke. Saya kemarin Pak. Oke, bagus. Untuk kedepannya ya, jika ada yang sakit atau tidak bisa menghadiri sekolahnya, mungkin bisa mengirimkan surat atau izin ya. Oke. Di sini kita ingin mencoba mereview pembelajaran minggu lalu terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai apa? Iya, Pak. Mengenai energi terbarukan. Iya, energi terbarukan. Apa yang dimaksud dengan energi terbarukan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Pada Tika mungkin apa Tika energi terbarukan? Ya, dari Pak, sumber energi terbarukan itu ialah sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunaannya, Pak. Iya, benar sekali. Jadi energi terbarukan itu adalah sumber energi yang terus ada di bumi ini, yang bisa dihasilkan dari proses alami. Kemudian ada yang tahu atau ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari energi terbarukan tersebut? Energi surya atau energi matahari. Nah, iya, betul Eva. Jadi salah satu contohnya adalah energi surya atau energi matahari. Nah, energi tersebut akan terus ada hingga akhir dunia nanti. Artinya energi tersebut tidak akan habis ya. Oke, berarti Anda semua masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, mungkin sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya kembali. Sekarang kan cuaca kita sering merasakan bahwa beberapa hari terakhir terjadi panas yang tidak seperti biasanya atau panas ekstrim. Nah, panas ini tidak hanya terjadi di negara kita Indonesia, tetapi juga terjadi di beberapa negara lain, bahkan di beberapa negara luar lebih panas dari Indonesia itu sendiri. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa penyebab dari panas yang berlebihan tersebut? Pada Rima? Polusi, Pak. Polusi. Kurang tepat. Ada yang lain? Kebakaran hutan, Pak. Oke. Pemanasan global. Iya. Pemanasan global. Karena kan pemanasan global itu terjadi karena kebakaran, Pak. Ya, benar juga, tapi penyebab utamanya adalah terjadinya pemanasan global. Nah, salah satunya bentuk pemanasan global itu juga bisa disebut dengan El Nino tadi atau El Nina, ya maaf. Atau keadaan cuaca ekstrim. Nah, jadi pada hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemanasan global itu sendiri. Oke, pada pertemuan penjelasan dari pemanasan global tersebut, kira-kira ada nggak yang tahu menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan pemanasan global itu sendiri? Ada yang tahu? Meningkatnya suhu rata-rata atmosfer di bumi, Pak. Iya, benar sekali. Jadi pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi ataupun atmosfer ataupun lautan, sehingga menyebabkan terjadinya panas yang berlebihan dari hari biasanya. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, dapat kita lihat bahwa pemanasan global tersebut adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi yang diakibatkan oleh banyak faktor, layaknya mungkin seperti efek rumah kaca, aktivitas manusia, dan hal lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu di permukaan bumi itu sendiri.
Nah, dari gambar yang di depan ada merupakan gambar dari asap pabrik. Nah, asap pabrik ini sendiri adalah salah satu penyebab terjadinya pemanasan global atau salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian selain asap pabrik, ada lagi yang seperti yang disebutkan oleh Irfan tadi, seperti kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini juga menjadi penyebab terjadinya pemanasan global sehingga meningkatkan suhu rata-rata di permukaan bumi itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya penyebab atau faktor terjadinya pemanasan global tersebut adalah efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh uap air. Nah, uap air ini akan mengalami proses penguapan dari air laut, kemudian yang kembali ke daratan, kembali lagi ke laut. Nah, hal ini juga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, dan selanjutnya dari gambar ini, siapa yang bisa menjelaskan apa yang maksud dengan dari gambar tersebut? Pada Siklus air, Pak. ya, Miftah, siklus air. Nah, siklus air ini bisa dijelaskan Miftah prosesnya? Atau ada yang bisa bantu menjelaskan? Bisa. Bisa. Ada yang bisa bantu mungkin teman-temannya? Fisika, Pak. Nah, ini malah. Iya, Fisika, dipersilakan. Air di laut akan menguap menjadi awan, kemudian ditiup oleh angin sampai ke gunung, yang akhirnya kembali turun sebagai air hujan dan akhirnya kembali mengalir ke laut, Pak. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Fisika. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Fisika tadi, proses terjadinya uap air adalah menguapnya air di lautan yang kemudian akan membentuk awan. Kemudian awan ini akan didorong oleh angin ke pegunungan atau daerah yang lebih tinggi dan kembali dalam bentuk hujan yang akan kembali mengalir ke lautan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada suatu video, diharapkan kepada Anda untuk memperhatikannya ya. Apakah kamu merasa bahwa akhir-akhir ini cuaca terasa panas, meskipun kamu berada di dalam tempat yang terlindung dari sinar matahari? Salah satu yang menyebabkan hal itu bisa jadi karena adanya peristiwa pemanasan global. Tahukah kamu apakah itu pemanasan global? Dan tahukah kamu apakah efek rumah kaca itu? Untuk lebih jelasnya, saksikan animasi berikut. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Halo, saya Musa. Di sekitarku terdapat banyak gas yang menyelubungi permukaan. Inilah yang disebut dengan gas rumah kaca. Agar kehidupan di bumi berjalan dengan baik, Akan diperhatikan ya. Akan ada pertanyaan dari video ini. Dalam saat matahari, tugas saya adalah menyinari alam semesta dan memberi energi bagi mereka. Ketika sampai di bumi, cahaya matahari yang berupa partikel, cahayanya sebagian diserap oleh bumi, sehingga menyebabkan bumi menjadi hangat, dan sebagiannya lagi dipantulkan keluar bumi. Namun, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan sinar matahari yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa justru kembali memantulkan bumi. Sehingga hal ini menyebabkan suhu di permukaan bumi semakin naik. Peristiwa inilah yang disebut sebagai pemanasan global.
gas rumah kaca tersusun atas N2O, CO2, dan CH4. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca dapat disebabkan oleh yang pertama, polusi udara oleh hasil pembakaran tersebut. Kedua, penggunaan freon atau CFC pada hasil yang dibekas, dan beberapa faktor lain. Lantas apa yang dilakukan untuk mencegah bertambahnya efek rumah kaca yang menyebabkan peristiwa pemanasan? Satu, membatasi penggunaan bahan-bahan yang mengandung freon dan CFC. Kedua, membatasi emisi gas buang pada kendaraan bermotor dan mesin. Kemudian ketiga, tidak melakukan pembakaran secara berlebihan. Dan terakhir, salah satu langkah yang paling efektif yaitu menjauhkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Jangan lupa nonton video-video kami yang lainnya ada di channel. Oke, Dan dari video tersebut. Dari video tersebut, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak apa penyebab terjadinya pemanasan global tadi? Karena efek rumah kaca, Pak. Ya, pada Ivan? Apa Ivan? Karena efek rumah kaca, terus ada asap pabrik juga, terus ada asap dari kendaraan bermotor. Iya, benar sekali. Nah, kemudian dari video tadi, kira-kira ada yang dapat menjelaskan maksud dari video tadi nggak? Video tadi menjelaskan tentang efek dari rumah kaca tersebut. Iya, benar sekali. Nah, dari video tadi kan menjelaskan efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian dari efek pemanasan global atau rumah kaca itu sendiri, kira-kira apa dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut? Ada yang bisa jawab? Iya, disingkat? Panas yang ekstrim, Pak. Iya, terus? Terus naiknya permukaan air laut. Iya, benar sekali. Nah, itu adalah beberapa dampak atau hal yang disebabkan dari efek rumah kaca atau pemanasan global itu sendiri. Kemudian untuk yang terakhir, kira-kira ada yang dapat menyebutkan bagaimana cara mengatasi pemanasan global itu sendiri? Yang disikat kembali? Penghijauan kembali, membatasi penggunaan alat listrik, Pak. Iya, benar sekali. Nah, itu adalah beberapa proses atau hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global atau efek rumah kaca itu sendiri. Nah, untuk jawaban yang telah disampaikan teman-teman tadi, nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut pada materi ini. Oke, yang kedua di sini adalah karbon dioksida atau CO2 yang merupakan salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca itu sendiri. Nah, dapat kita lihat bersama di sini bahwa karbon dioksida ini dihasilkan melalui letusan gunung berapi dan aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya efek pemanasan global itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari gambar ini kira-kira siapa yang dapat menjelaskan proses yang terjadi? Pada Dika, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari gambar ini? Dari gambar itu Pak, terjadinya siklus air Pak. Bukan, itu siklus air yang tadi. Kira-kira yang ini gambar apa? Pembuangan karbon dioksida. Karbon dioksida, ya benar sekali. Mungkin Dika kurang menyimak ya, untuk nanti biar lebih fokus lagi. Nah, ini adalah gambar dari atau proses terjadinya karbon dioksida yang dihasilkan dari kotoran hewan ataupun asap-asap pabrik. Nah, hal ini adalah penyebab terjadinya efek rumah kaca atau pemanasan global itu sendiri. Baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah gas metana yang merupakan gas rumah kaca yang berasal dari kotoran hewan atau tumbuhan yang dihasilkan dari pertambangan bahan bakar fosil dan hal lainnya. Nah, gas metana ini juga salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, gas metana ini ternyata lebih berbahaya
dibandingkan CO2 atau karbon dioksida yang sebelumnya tadi. Nah, gambarnya sama seperti yang tadi, dapat dilihat di sini CH4 atau gas metana dihasilkan dari salah satunya adalah kotoran hewan ataupun dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, kemudian yang penyebab keempat yaitu nitrogen oksida atau NOx yang merupakan gas insulator panas yang menangkap panas 300 kali lebih besar dibandingkan CO2. Kemudian yang kelima yaitu CFC tadi atau chlorofluorokarbon yang sering disebut atau freon. Nah, ini dihasilkan dari pemanasan seperti freezer ataupun AC ataupun alat elektronik lainnya yang kita pakai sehari-hari. Nah, pada gambar ini kira-kira apa yang dapat Ananda simpulkan dari gambar yang ditampilkan ini? Ada yang bisa? Pak, izin terus dulu. Iya, iya. Apa? nitrogen oksida. Iya, nitrogen oksida. Nah, di sini dapat kita lihat nitrogen oksida itu dapat dihasilkan dari asap-asap pabrik ataupun asap dari kendaraan bermotor. Nah, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya efek pemanasan global itu sendiri. Kemudian di sini ada gambar juga, yaitu gambar dari proses terjadinya CFC atau freon tadi. Nah, dapat kita lihat di sini dari gambar ini terjadinya CFC ini dihasilkan dari alat-alat elektronik ataupun alat yang biasa kita pakai di rumah seperti AC ataupun freezer. Nah, dari pemakaiannya itu akan menghasilkan nantinya CFC ini yang dapat ternyata berakibat menimbulkan terjadinya pemanasan global pada kehidupan kita. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan dari video dapat kita lihat bersama bahwa dampak pemanasan global tersebut salah satunya kenaikan permukaan air laut ataupun panas yang ekstrim, seperti yang disebutkan oleh Jessica tadi. Dan dapat kita lihat bersama di penjelasan di depan bahwa kenaikan permukaan air laut ini merupakan salah satu dampak dari pemanasan global. Nah, kenaikan ini terjadi karena adanya peningkatan suhu, salah satunya mungkin di daerah kutub, sehingga es di kutub itu menjadi mencair lebih cepat dari yang seharusnya. Dan hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan iklim yang secara ekstrim. Nah, sebagaimana yang kita lihat dari video tadi, perubahan iklim itu dapat berupa menjadi panas yang lebih dari biasanya atau seperti pemanasan global yang kita rasakan sekarang, ataupun nantinya ada terjadi bencana. Kita kan sering melihat di televisi atau berita bahwa beberapa bulan atau beberapa hari terakhir ini sering terjadi bencana seperti banjir ataupun badai yang menyebabkan kerusakan di berbagai daerah yang terjadi dari akibat pemanasan global itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah gambar. Iya, banjir atau kenaikan permukaan air laut. Nah, ini merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global itu sendiri. Kemudian di sini dapat kita lihat dari gambar ini apa yang dapat kita lihat? Tanah yang retak-retak, ya kan? Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari dampak pemanasan global tersebut. Dapat kita lihat di sini terjadinya kekeringan sehingga menyebabkan tanah-tanah yang ada di sekitarnya menjadi retak atau pecah-pecah. Nah, di tanah seperti ini kita tidak dapat lagi untuk. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini dapat kita lihat adalah gambar dari kekeringan atau tanah yang pecah-pecah. Nah, ini merupakan dampak dari pemanasan global. Nah, kita kan negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakatnya yang merupakan sebagian besar adalah petani. Nah, jika terjadi kejadian seperti ini kekeringan, maka
masyarakat pun tidak akan bisa bertani atau bertanam. Nah, hal ini akan menyebabkan nantinya terjadi krisis pangan ataupun makanan bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global tersebut adalah terganggunya keseimbangan ekosistem, baik itu ekosistem di laut ataupun di kutub. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pemanasan global yang membuat air atau permukaan air tersebut menjadi lebih hangat atau lebih panas. Nah, hal ini juga menyebabkan biota laut akan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan akhirnya akan mati. Nah, hal ini juga akan menyebabkan terjadinya krisis bagi hewan-hewan tersebut, sehingga hal ini juga berbahaya untuk terjadi. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Di sini kan ada beberapa jenis ikan ataupun beberapa jenis hewan yang dapat kita lihat. Jika terjadi pemanasan global yang secara terus-menerus, maka ikan-ikan yang mungkin biasa kita konsumsi atau kita makan akan mengalami mati atau kekurangan dari jenisnya, sehingga kita juga akan terdampak dari pemanasan global itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, dapat di sini ada gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, beruang. Ini adalah gambar beruang kutub. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa dampak dari pemanasan global tersebut juga mengganggu ekosistem di bagian daerah kutub. Salah satunya mungkin beruang kutub ini ataupun mungkin hewan yang memang tinggal di kutub seperti penguin. Nah, jika pemanasan global ini terus berlanjut, maka kehidupan hewan-hewan ini juga akan terancam. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya di sini adalah upaya penanggulangan atau upaya untuk mengatasi global warming atau pemanasan global tersebut. Nah, dari video tadi kan juga disebutkan bahwa upaya yang dapat kita lakukan salah satunya adalah pembatasan emisi karbon atau CO2. Nah, pembatasan ini dapat kita lakukan dengan mengganti energi bahan bakar fosil dengan energi alternatif lainnya, seperti energi angin ataupun panas surya yang telah dikembangkan oleh ilmuwan. Kemudian cara lainnya adalah melakukan penghijauan kembali atau reboisasi, sehingga hal ini akan memperbanyak produksi oksigen di atmosfer bumi. Kemudian upaya yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah penggunaan alat listrik yang hemat energi. Nah, seperti yang kita lihat dari video tadi, salah satu penyebab terjadinya pemanasan global tersebut adalah, ada yang ingat tadi apa? Ya, apa? Ya, CFC. Seperti yang dibilang Eva, salah satunya adalah CFC. Nah, CFC tersebut dihasilkan dari alat-alat elektronik seperti freezer, AC, ataupun alat elektronik lainnya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat melakukan penggunaan alat listrik yang hemat energi. Seperti yang dapat kita lihat di depan, seperti yang kita lakukan menggunakan alat listrik yang hemat energi, mungkin seperti lampu LED, kemudian matikan dan cabut kabel peralatan listrik yang tidak digunakan, kurangi pemakaian AC, dan matikan lampu di siang hari, serta menggunakan sinar matahari sebagai penerangan. Oke, itulah bentuk materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini mengenai pemanasan global. Nah, di sini Bapak ada sedikit LKPD untuk menguji kemampuan dari Ananda semua. Silakan dikerjakan dan dibagi dua kelompok dalam waktu 5 menit ya. Nanti diisi saja jawabannya. Jika ada yang kurang paham atau bingung, nanti silakan ditanyakan. Gimana dikasih sudah selesai? Pak, harus dikasih. Oke, silakan dipercepat ya. Dibaca terlebih dahulu agar
tidak bergabung di sini? Bagi berantem Pak Depan. Tidak boleh berantem dulu. Iya Pak. Hati-hati Pak. Silakan diskusi terlebih dahulu ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Gimana, apakah ada yang sudah selesai? Iya. Iya, Tika, udah selesai Tika? Belum Pak, belum ada lagi sih Pak. Ya, silakan diskusi dulu ya. Tinggal 2 menit lagi. Nomor 1, 2 Tika. Ya, Rima. Oke, ternyata kelompok ini sudah selesai duluan ya. Silakan dibacakan saja di tempat duduknya jawaban dari soal-soal tersebut dan disimak ya dari kelompok sebelah. Ya, silakan Rima. Gimana kelompok dua? Sama. Oke, lanjut. Rima. Yang kedua jelaskan penyebab dari pemanasan global. Nah, adapun salah satu penyebab dari pemanasan global itu adalah yaitu senyawa karbon seperti CFC. Kemudian ada CO2 juga. Gimana teman-teman ada tambahan? Gimana kelompok dua? Apa saja yang menurut kalian dapat mengurangi dampak perubahan iklim karena pemanasan global? Nah, adapun hal-hal yang dapat kita lakukan, yang pertama kurangi penggunaan senyawa karbon, kemudian gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, kemudian galakkan reboisasi dan kurangi menggunakan produk-produk yang menggunakan CFC. Oke, bagaimana kelompok dua? Apakah sama atau ada tambahan lagi? Sama Pak. Oke, terima kasih kepada Rima. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dari pembelajaran yang telah kita lakukan ini, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita peroleh dari pembelajaran mengenai materi pemanasan global ini? Bagi yang bisa menjawab nanti akan Bapak kasih bonus tambahan nilai. Saya Pak. Oke, Rima lagi pada Rima. Saya akan menyimpulkan pelajaran kita yang dimana global warming atau pemanasan global itu merupakan peristiwa meningkatnya suhu atmosfer bumi. Nah, kemudian yang dimana penyebab dari adapun salah satu penyebab dari global warming itu yang pertama yaitu adanya pembakaran, kemudian pembakaran hutan, baru karbon CFC, kemudian masa pabrik dan teman-teman yang lainnya. Kemudian ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global tersebut seperti melakukan
naturalisasi, yaitu penanaman kembali menanam gundul. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan dengan mengurangi penggunaan CFC. Kemudian yang ketiga yaitu bisa kita gunakan dengan gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Oke, benar sekali. Kita beri tepuk tangan kepada Bunda. Ya, itu adalah kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kita mengenai pemanasan global. Kemudian mungkin ada yang sedikit kurang tadi dari 5 adalah dampak dari pemanasan global itu sendiri. Nah, dampaknya seperti yang kita rasakan sekarang bahwa terjadinya panas yang ekstrim. Kemudian panas ini menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di permukaan bumi ini, baik itu makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Nah, oke, itu adalah bentuk dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya mungkin Bapak ingin memberikan sedikit kata-kata bahwa mungkin sedikit perubahan dari kita belum menampakkan terjadinya perubahan, tetapi itu memberikan suatu asa bagi generasi yang akan datang. Nah, oleh sebab itu Bapak berharap kepada Anda semua dengan materi yang telah kita pelajari mengenai pemanasan global ini, kita juga dapat ikut berpartisipasi untuk mengurangi dampak dari pemanasan global itu sendiri. Oke, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Anda yang telah berpartisipasi. Kemudian untuk menguji pemahaman Anda, Bapak ingin memberikan sedikit tugas. Kerjakan tugas pada buku catatannya, yaitu mencatat atau revisi sedikit penjelasan yang telah kita pelajari hari ini mengenai pemanasan global. Nah, dan untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai materi alam semesta dan tata surya. Jadi Bapak harap kepada Anda juga untuk dapat membaca terlebih dahulu materi tersebut sehingga dapat menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan minggu depan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, mungkin kepada ketua kelas diharapkan untuk membacakan doa terlebih dahulu. Kepada Ivan dipersilakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin kita tutup dengan mengucapkan dulu alhamdulillah ya, alhamdulillah alamin. Dan kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih kita ucapkan pada Anda semua. Untuk itu Bapak mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.